Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah kerajaan yang usianya ratusan tahun bisa tetap eksis di tengah dunia modern kita sekarang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah salah satu dinasti paling penting di Jawa, yaitu Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Jawabannya, ya itu dia. Ada di dalam perjalanan Kasunanan Surakarta ini. Ini tuh sebuah cerita yang epik banget tentang kekuasaan, tentang perpecahan, dan yang paling penting, tentang perjuangan buat tetap relevan sampai sekarang. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke Surakarta, kita harus paham dulu panggung utamanya, Pulau Jawa. Selama lebih dari 1000 tahun loh, pulau ini jadi pusatnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Jadi, jauh sebelum ada nama Surakarta, Jawa itu udah jadi rumahnya kekaisaran legendaris. Sebut aja Kalingga, Medang, Singhasari, sampai Majapahit yang super besar itu. Nah, puncaknya adalah Kesultanan Mataram. Ini dia, nenek moyang langsung dari cerita kita hari ini. Tapi, ceritanya nggak selamanya indah. Kesultanan Mataram yang begitu perkasa, ternyata nggak bisa bertahan utuh selamanya. Ada tekanan dari dalam, ada juga dari luar, yang akhirnya ya, memecah belah kerajaan ini. Krisisnya memuncak di awal abad ke-18. Ada sengketa tahta di internal keluarga, ditambah lagi ada campur tangan VOC Belanda yang bikin situasi makin panas. Puncaknya, waktu ibu kota di Kartasura dianggap tercemar karena pemberontakan. Ini yang akhirnya memaksa Raja Pakubuwono II buat pindah dan mendirikan ibu kota baru di Desa Sala pada tahun 1745 yang kemudian diberi nama Surakarta Hadiningrat. Nah, ini dia titik baliknya. Perjanjian Giyanti tahun 1755. Ini adalah kesepakatan yang ditenahi Belanda yang secara resmi membelah Mataram jadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sebuah langkah yang, ya bisa dibilang, drastis banget buat mengakhiri perang saudara yang sudah berlarut-larut. Dan ternyata perpecahan itu nggak berhenti di situ. Cuma 2 tahun kemudian ada lagi perjanjian Salatiga. Hasilnya, dari yang tadinya satu kesultanan super kuat, sekarang jadi 4 keraton yang berdiri sendiri-sendiri dan ya saling bersaing. Luar biasa kan perubahannya? Sekarang, yuk kita fokus ke Keraton Surakartanya. Gimana sih dinasti Pakubuwono ini menghadapi kenyataan baru yang terpecah-pecah ini? Kita lihat dari beberapa tokoh kuncinya. Ini bukan sekedar daftar nama dan tahun loh, setiap penguasa ini mewakili sebuah babak penting. Ada Pakubuwono II, sang pendiri yang memulai semuanya di Surakarta. Ada Pakubuwono VI, sang pahlawan yang melawan Belanda secara diam-diam. Lalu Pakubuwono X, sang modernisator yang membawa Surakarta ke zaman keemasan. Dan terakhir, Pakubuwono XII, sang penyintas yang harus memimpin keraton melewati era kemerdekaan Indonesia. Terus mungkin kita jadi penasaran, gimana sih cara mereka menentukan raja selanjutnya? Apa selalu dari ayah ke anak laki-laki pertama? Ternyata, nggak sesimpel itu. Walaupun pola dominannya memang begitu, campur tangan kolonial dan politik internal keluarga di era modern sering banget bikin jalur suksesi jadi lebih rumit. Nah ini dia bagian yang paling dramatis dalam sejarah Surakarta, saat kerajaan ini harus berintegrasi dengan negara baru yang bernama Republik Indonesia. Tepat setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, Pakubuwono XII langsung mengeluarkan maklumat yang sangat bersejarah ini. Isinya, pada dasarnya, adalah pernyataan setia. Kerajaan kunonya kini menjadi bagian dari bangsa yang baru lahir. Sayangnya, status istimewa ini umurnya pendek banget. Situasi politik saat itu sangat gak stabil. Ada gerakan anti-monarki yang kuat yang akhirnya bikin pemerintah pusat membukukan status tersebut. Menjelang tahun 1950, wilayah Surakarta pun sepenuhnya dilebur ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Dan inilah hasil akhirnya. 0. Angka ini nunjukin segalanya. Kekuasaan politik Sunan Surakarta secara formal hilang. Perannya berubah total. Dari seorang penguasa politik menjadi seorang penjaga simbol budaya yang dihormati. Sebuah pergeseran yang fundamental banget. Lantas, di mana nasib Kasunanan Surakarta di zaman kita sekarang, di abad ke-21? Peran utama Sunan hari ini adalah sebagai pemangku adat. Apa itu? Anggap aja beliau adalah seorang penjaga utama kebudayaan Jawa. Tugasnya, memastikan semua tradisi, seni, filsafat, dan upacara-upacara keraton yang usianya sudah ratusan tahun itu terus hidup dan lestari. Beliau adalah simbol sejarah dan identitas. Ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Di tengah dunia yang serba cepat dan terus berubah, kisah Surakarta ini jadi contoh nyata bagaimana sebuah institusi kuno harus terus beradaptasi supaya bisa bertahan.
Pertanyaannya, akan seperti apa peran mereka di masa depan? Nah, itu yang menarik untuk kita pikirkan bersama.